Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rosyida. Saya dari Prodi PAI Institut Agama Islam Al-Qadiri. Di sini saya memasuki semester 4 dan berada di kelas C4 PAI. Saya akan menjabarkan tentang materi matkul kapita pendidikan. Matkul kapita selekta pendidikan yang disusun oleh kelompok 7 dengan berjudul Profesionalisme Guru dalam Perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengantar. Guru adalah salah satu komponen pendidikan yang paling strategis. Andaikan tidak ada kurikulum secara tertulis serta tidak ada ruang kelas dan sarana prasarana lainnya, namun masih ada guru, maka kegiatan pendidikan masih dapat berjalan. Di masa lalu, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang, sumber pembelajaran masih terbatas dan kekuasaan kaum agama dan ilmuwan masih sangat dominan. Peran dan fungsi guru sangat dihormati. Guru tak ubahnya seperti pendeta atau orang suci. Kedudukannya sangat dihormati dan doa dan nasihatnya selalu diharapkan. Mereka menjadi tempat bertanya bagi masyarakat, mulai dari urusan keagamaan hingga urusan rumah tangga. Yang kedua, adapun konsep guru dalam Al-Quran. Pertama, ulul albab berdasarkan petunjuk Al-Quran surat Al-Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kedua, Al-Ulama dengan mengacu kepada surat Fatir ayat 27-28, tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Ketiga, Al-Muzaki dengan mengacu kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 129, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan hikmah serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang keempat yaitu surat Al-Zikir dengan mengacu kepada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu atau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, adapun yang kelima yaitu al-rasikhuna fil al-ilmu dengan mengacu kepada surat An-Nisa juz 4 ayat 7. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dengan mengacu kepada konsep ulul albab, ulama, al-muzaki, al-azikir, dan al-rasukhuna fi al-ilmu. Maka seseorang guru profesional akan menempatkan dirinya bukan hanya sebagai agen pembelajaran yang tunduk pada hukum transaksional, melainkan sebagai pengemban misi suci, penyelamat manusia dari kehancuran, membangun masa depan peradaban umat manusia, mengembangkan model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Di sini adapun penutupnya yaitu berdasarkan analisis ayat Al-Quran sebagaimana tersebut di atas, maka
Bagi guru yang saat ini secara ekonomi belum beruntung, diharapkan tidak akan mengendorkan pengabdiannya. Hendaknya diingat bahwa motivasi pelaksanaan fungsi keguruan bukan hanya terletak pada uang yang menghasilkan physical happiness yang bersifat sementara, melainkan pada moral dan spiritual yang menghasilkan moral happiness dan spiritual happiness yang bersifat jangka panjang dan abadi. Baik, sekian penjabaran dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.